Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Puji Tuhan kita bersama bisa membangun ibadah pada saat ini dengan cara online di rumah kita masing-masing. Kita masih tetap perlu melakukan dengan cara ini untuk memutus rantai penyebaran COVID-19. Kita bersama mempersiapkan diri untuk masuk ibadah. Bapak Ibu Saudara diundang bangkit berdiri. Kita pujikan Kidung Jemaat 454 ayat 1 dan 3. Mari bersama-sama kita mempersiapkan hati. Ibadah pada hari ini kami lakukan dengan mengaku dan percaya kepada Allah Bapa Pencipta langit dan bumi, yang adalah sumber segala berkat dan rahmat, yang kasih setianya kekal selama-lamanya. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus Allah Sang Putra, menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Dipersilahkan duduk. Melalui kitab Kejadian 45 ayat 7 sampai dengan 9, mengatakan kepada kita demikian. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu, sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi, bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Segeralah kamu kembali kepada bapa dan katakanlah kepadanya, beginilah kata Yusuf, anakmu, Allah telah menempatkan aku sebagai tuan atas seluruh Mesir. Datanglah mendapatkan aku, janganlah tunggu-tunggu. Firman Tuhan yang mendasari pada ibadah saat ini, kita sambut dengan pujian Kidung Jemaat 27. Tetapi karena
Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, berdasarkan kitab Yesaya 1 ayat 18 sampai 19 demikian. Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. Berdasarkan firman Tuhan ini, mari bersama-sama kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah kami yang maha baik, kami sadar akan dosa dan pelanggaran kami. Biarlah pada kesempatan yang baik ini, kami membawa segala dosa-dosa dan kesalahan kami pertaruhkan di kaki-Mu, sehingga kami boleh layak disebut sebagai anak-anak Allah. Karena itu Bapa, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bersama-sama Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, terimalah berita sukacita, kami undang untuk berdiri. Melalui Roma 11 ayat 28 sampai dengan 32 demikian. Mengenai Injil, mereka adalah seteru Allah oleh karena kamu, tetapi mengenai pilihan mereka adalah kekasih Allah oleh karena nenek moyang. Sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Sebab sama seperti kamu dahulu tidak taat kepada Allah, tetapi sekarang beroleh kemurahan oleh ketidaktaatan mereka. Demikian juga mereka sekarang tidak taat, supaya oleh kemurahan yang telah kamu peroleh, mereka juga akan beroleh kemurahan. Sebab Allah telah mengurung semua orang dalam ketidaktaatan, supaya Ia dapat menunjukkan kemurahannya atas mereka semua. Firman ini sebagai petunjuk hidup baru di dalam kehidupan kita. Bersama-sama kita mengamini dengan menaikkan pujian Kidung Jemaat 293. Yesus Gembala kita, siang malam kita didukungnya. Puji Dia, beritakan keagungannya. Puji Dia, mari bernyanyilah. Puji Yesus, pujilah Juru Selamat. Pada salib dosa ditebusnya. Ku
akan keagungannya. Puji Dia, mari bernyanyilah. Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama akan mengikuti pembacaan Sabda Tuhan oleh salah seorang anggota pemuda jemaat. Dipersilahkan. Pembacaan firman hari ini diambil dari Matius 15 ayat 21 sampai dengan 28. Perempuan Kanaan yang percaya. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku, ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita," dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Demikian pembacaan firman pada saat hari ini. Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan, dengan tema menjadi seperti Allah, membongkar pilar pemisah. Nah, di dalam tema ini berangkat dari UNESCO, yaitu Badan Khusus PBB yang bergerak di bidang pendidikan, keilmuan, dan kebudayaan, pernah mengusulkan yaitu sebuah konsep, yaitu proses belajar yang melibatkan 4 pilar utama, yaitu yang pertama learning to know, berkaitan dengan aspek kognitif, learning to do, learning to be, dan yang ketiga learning to live together. Dari keempat pilar ini, konon yaitu ditambahkan kemudian dari UNESCO setelah membaca adanya fenomena konflik yang terjadi akibat ketidakmampuan manusia dalam mengelola perbedaan dan keberagaman. Hal ini pun bisa saja menghinggapi komunitas kita dalam bergereja. Sehingga canggung ketika kita bergaul dengan orang-orang yang berbeda agama, berbeda kekristenan kita, golongan, jenis kelamin, usia, dan sebagainya. Sehingga menimbulkan dampaknya prasangka. Ujung-ujungnya seringkali kita menghakimi antar kelompok, antara golongan, dan sebagainya. Karena itulah kita bersama-sama diajak pada saat ini, Injil Matius membuka wawasan baru berkaitan dengan pemahaman bangsa Yahudi saat itu. Seperti dalam teks kita Matius 15 ayat 21 sampai dengan 28 yang digambarkan yaitu sebagai seorang perempuan Kanaan yang memiliki anak perempuan yang sedang kerasukan setan dan sangat menderita, mendatangi Tuhan Yesus dan di situ memohon kesembuhannya. Dan upayanya dalam bertemu dengan Yesus itu tidak main-main.
mulai dari berseru, lalu mendekat dan menyembah. Yang menarik bahwa alasan Tuhan Yesus diutus kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Sehingga penggambaran Tuhan adalah Allah. Anak-anak adalah bangsa Yahudi yang mengklaim dirinya berhak atas karya keselamatan. Yang di situ digambarkan mendapatkan roti, dan anjing adalah bangsa-bangsa non-Yahudi yang menjadi pendobrak konsep yang telah dipahami secara mentradisi bahwa bangsa Yahudi yang mengklaim merupakan keturunan bangsa Israel yang istimewa, yang melebihi bangsa-bangsa lain dan yang berhak tentang keselamatan. Cerita ini menggambarkan perjumpaan Yusuf dengan saudara-saudaranya dalam bacaan pertama pun menggarisbawahi bahwa upaya penyelamatan Yusuf dari kejahatan saudara-saudaranya dalam kerangka karya penyelamatan Allah, artinya karya dan kasih Allah tidak bisa dan tidak seharusnya dibatasi dalam kotak-kotak bangsa, golongan, usia, suku, dan sebagainya. Sehingga Paulus pun sebagai orang Yahudi asli yang akhirnya mengikut Yesus, mengajarkan paradigma baru bagi jemaat Roma yang rupanya menganggap rendah orang non-Yahudi menjadi Kristen. Tabir pemisah atau penghalang. Bagi kita yang telah menerima kematian dan kebangkitan Yesus, percaya bahwa sudah tidak ada tabir pemisah, penghalang, dan pembagi di antara kita. Jika di antara kita masih ada tabir pemisah, maka kita perlu berjuang dengan kekuatan Kristus untuk merobeknya kembali. Tidak ada lagi pemisah antara bangsa pilihan dan bangsa kafir. Tidak ada lagi saling, yaitu menghakimi antara golongan satu dengan yang lain. Bahwa keselamatan itu untuk semua orang. Semua orang punya hak yang sama di hadapan Allah. Dan kita dipersatukan di dalam kematian Kristus di atas kayu salib. Ini merupakan kasih karunia Yesus di dalam Allah yang telah menggulingkan pemisah dengan manusia yang dicintai dan mencintainya. Karena itulah bersama-sama mari kita renungkan kembali tabir pemisah apa saja yang masih ada di dalam kehidupan kita. Sekat-sekat apa yang masih ada dan seringkali menjadi hakim dalam kehidupan kita. Karena itu mari bersama-sama di dalam ibadah ini kita mengutamakan yang satu sebagai teman sahabat. Allah telah membuang semuanya tabir-tabir itu sehingga tidak ada lagi saling meremehkan satu dengan yang lain. Sehingga kita bersama-sama berjuang untuk menggulingkan batu penghalang itu yang menjadi sekat pemisah kita satu dengan yang lain. Memang usia boleh berbeda, tetapi jiwa kita, semangat kita, dan keselamatan itu diterima bagi mereka-mereka yang setia kepada Allah, tanpa tabir, tanpa penghalang. Karena itulah mari pada kesempatan saat ini kita merayakan keberagaman
sebagai kesatuan dengan konsep yang saling melengkapi. Makanya saat ini kita bersama-sama juga sedang dilayani oleh pemuda-pemuda yang hebat. Mereka berjuang mulai dari awal COVID tanggal 15-16 Maret, mereka ini sudah mulai berjuang bagaimana merekam dan sebagainya, sampai pelayanannya bisa di hati warga jemaat. Sampai hari ini, anak-anak kita begitu luar biasa melayani kita. Tuhan Yesus memberkati. Bapak, Ibu, saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, mari bersama kita membarui keyakinan iman kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Bapak Ibu dipersilakan bangkit berdiri. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya pada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Mari Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama memasuki doa syafaat. Mari kita berdoa. Segala puji hormat dan kemuliaan bagi Bapa di tempat tinggi kudus, yang selalu mengarahkan hati pikiran, mengulurkan tangannya bagi setiap kami semuanya. Karena itu pada kesempatan saat ini, kami bersyukur pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Di tengah-tengah pandemi, di tengah-tengah COVID ini, di mana kami sedang berjuang dan merasakan perlindungan Tuhan sampai dengan hari ini. Dan melalui pribadi dan keluarga-keluarga kami saat ini, kami menaikkan syafaat bagi pemerintahan bangsa dan negara, para relawan garda depan, Satgas COVID, yang mereka semua berjuang tanpa henti, tanpa lelah, sampai nyawa yang membayanginya. Karena itu Tuhan, kami mendoakan, Tuhan campur tangan, memberkati, menolong, supaya pandemi COVID ini segera berakhir, sehingga kami boleh hidup kembali secara normal. Karena itu Bapa, perjuangan bersama-sama kami, baik kami sebagai warga jemaat, pemuda, kami bersama-sama sehati sepikir berjuang dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama, memperjuangkan supaya roda perekonomian kami bersama-sama boleh tetap hidup, boleh tetap menghidupi perjalanan kami di dalam iman percaya kami kepada Allah sendiri. Karena itu Bapa, di dalam kami bekerja dari rumah dengan upaya-upaya bukalapak dan sebagainya, berkatilah semuanya ini Bapa. Begitu juga usaha wirausaha dari seluruh warga jemaat, dimanapun mereka berjuang untuk menghidupi keluarga, untuk menghidupi para karyawan, para pekerjanya siang dan malam. Tuhan juga campur tangan, memberkati, menolong, untuk menghidupi anak-anak kami yang saat ini juga masih sekolah dari rumah, sedang mencari sekolah juga masih secara online dan sebagainya. Karena itu kami pertaruhkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Bahkan yang telah menyelesaikan sekolah untuk mencari pekerjaan dan sebagainya, tidak mudah di tengah-tengah pandemi ini. Kami juga menyerahkan untuk anak-anak jemaat yang sedang mempersiapkan diri
di dalam pertunangan, pernikahan yang harus mengalami penundaan, harus mengalami perubahan. Bahkan di tengah-tengah pernikahan anak-anakmu yang merindukan seorang anak sampai dengan hari ini, belum mendapatkan seorang anak, Tuhan juga campur tangan memberkati, menolong. Karena itu Bapa, kami pertaruhkan semua usaha wirausaha anak-anakmu, baik di bidang pertanian, pertukangan, bengkel, ternak, jasa, bahkan di keamanan, di pabrik, di perusahaan, dimanapun peluang-peluang yang ada, Tuhan campur tangan, memberkati, menolong. Bahkan di tengah-tengah pandemi ini, anak-anakmu harus mengalami masa-masa purna tugas yang tidak seperti biasanya, tapi bagaimana mereka menghayati masa purna tugas begitu saja, tapi kami yakin tangan Tuhan hadir menyertai menolong. Kami mendoakan bagi keluarga-keluarga kami, keluarga-keluarga kecil kami, yang berjuang bagaimana di tengah-tengah pandemi ini, supaya tangan Tuhan campur tangan memberkati menolong, sekalipun sampai dengan hari ini, kami belum tahu sampai kapan COVID ini berada di tengah-tengah kami. Biarlah di tengah-tengah peradaban baru ini, bersama-sama seluruh warga jemaat, hari-hari yang kami lalui, kami pertaruhkan ke dalam tangan kasih-Mu, sehingga kami selalu mengharapkan perlindungan tangan Tuhan. Di dalam kasih setia Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyafaat. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, tiba saatnya kita menaikkan syukur kita dengan diwujudkan dalam bentuk persembahan kita. Sebagai dasar kita dalam mengumpulkan persembahan terambil dari 2 Korintus 8 ayat 12 yang berbunyi, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Dengan berkat-Mu turun bagai hujan yang lebat, menghidupkan padang gurun dan menghibur yang penat. Aku pun yang berkati aku pun. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang terkasih di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan karena pada ibadah hari ini Engkau kembali memberi kami kesempatan untuk memberikan persembahan untuk gereja-Mu ya Bapa. Kiranya persembahan kami semua bisa bermanfaat bagi pertumbuhan gereja di tempat ini. Engkau berkati kami Tuhan, baik yang sudah maupun yang belum memberi persembahan. Kami berdoa juga untuk sesi ibadah kami selanjutnya ya Tuhan. Kiranya kasih-Mu selalu menyertai kami saat ini sampai dan selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bersama-sama undurlah dari ibadah ini, tetap jaga jarak, jaga kesehatan, supaya kasih Tuhan selalu menyertai. Bersama-sama kita akhiri dengan pujian Kidung Jemaat 410.
anugerah damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus Allah Sang Putra, dan Allah Roh Kudus, menyertai setiap pribadi, setiap keluarga, usaha wirausahanya, pemerintahan bangsa dan negara, saat ini, kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin.